Shalom saudara-saudara. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita akan baca firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-48 sampai dengan 51. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Kita baca satu lagi di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini saya akan berbicara, bekerjalah dengan tangkas. Mari kita teliti tema kita pagi ini. Bekerjalah dengan tangkas. Apa yang dimaksud bekerja dengan tangkas? Bekerja dengan tangkas ialah melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab yang diemban seseorang dengan cepat, cekatan, tangguh, terarah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, dengan ketelitian yang tepat, dikerjakan dengan semangat yang tinggi, tekun dan rapi. Dan itu kesemuanya termasuk di dalam kata tangkas. Pernahkah kita memperhatikan seorang penjunan membuat bejana yang indah? Suatu kali saya sempat melihat seorang penjunan sedang membuat bejana. Ia meletakkan tanah liat yang sudah dilembutkan serta dibersihkan dari kerikil dan pasir di atas sebuah meja yang di bawahnya ada alat pemutar untuk memutarkan meja itu. Penjunan akan menggerakkan tangannya pada tanah liat yang berputar di atas meja itu. Kedua tangan penjunan itu begitu cekatan membentuk tanah liat menjadi bejana yang direncanakannya. Setiap kali ada pasir yang muncul, penjunan akan mengambil pasir itu. Tidak jarang saat mengambil sebutir pasir dari tanah bentukannya, penjunan meremas dan mengolah kembali tanah liatnya karena bejana yang hampir terbentuk tampak ada sedikit retakan. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan cepat. Jika tidak cekatan, maka tanah liat itu akan menjadi agak keras dan harus diairi kembali, harus diolah lagi untuk membuatnya lembek kembali. Demikianlah cara Tuhan membentuk kita menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan-Nya. Tuhan begitu cekatan dan tangkas membentuk tanah liat diri kita yang sering meleset dari rencananya. Karena ada banyak kerikil yang harus dikeluarkannya
dengan sangat hati-hati. Yesus adalah penjunan hidup kita yang sangat mahir mengolah dan membentuk tanah liat hidup kita. Kalau kita perhatikan dengan seksama, kita mendapatkan bahwa Yesus adalah pekerja yang tangguh dan tangkas. Yesus menyelesaikan seluruh pekerjaannya hanya 3,5 tahun, tetapi dengan hasil yang amat memuaskan. Yesus berkata dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus adalah pekerja tangkas. Tidak ada satu kesempatan yang lolos dari pengamatannya. Dia bekerja dengan sempurna. Tidak ada satu titik pun yang meleset. Semuanya dikerjakan dengan tepat dan benar. Suatu kali, Yesus menegur dengan keras seorang bapak yang datang kepadanya dengan menyembah, memohon belas kasihannya. Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Di dalam Matius 17 ayat 17 dikatakan, maka kata Yesus, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Bapak ini datang kepada Yesus sebagai alternatif yang lain. Karena murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkan. Siapa tahu Yesus gurunya bisa menolong. Oleh karena itu, ia tidak langsung membawa anaknya kepada Yesus. Karena dia masih belum percaya bahwa Yesus sanggup. Sehingga Yesus harus menegur dengan keras karena ketidakpercayaan orang itu. Orang itu telah mengambil waktu Yesus yang amat berharga. Maka waktu Yesus tidak banyak. Yesus harus segera menyelesaikan pekerjaan Bapaknya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, menyelamatkan umat manusia dari dosanya. Saudara-saudara, kita perlu bekerja dengan tangkas. Waktu kita tidak banyak karena pekerjaan yang perlu dikerjakan masih banyak. Jiwa-jiwa yang terhilang menuju kebinasaan. Mereka menunggu uluran tangan kita. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Suatu kali Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun sakit lumpuh pada hari Sabat. Hal itu sangat merisaukan hati orang-orang Yahudi. Mereka berkata kepada orang-orang yang baru saja sembuh dari lumpuhnya, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Akan tetapi orang itu menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang-orang Yahudi hanya memikirkan peraturan dan adat istiadat yang mereka buat, sedangkan adat istiadat itu tidak tertulis dalam hukum Taurat. Mereka tidak peduli akan keselamatan jiwa orang lain. Mereka hanya peduli akan kepuasan diri dan ditakuti orang banyak. Yesus bekerja
bukan menurut adat istiadat orang Yahudi yang tidak ada dalam hukum Taurat, tetapi Yesus bekerja menurut perintah Bapaknya yang masih bekerja sampai sekarang. Maksudnya, sampai saat Yesus melayani di dunia, tetapi saya yakin Allah Bapa dan Yesus masih bekerja sampai sekarang ini. Kalau Allah Bapa, Yesus bekerja sampai sekarang ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap bekerja? Yesus tidak ada waktu untuk berdebat dengan orang-orang Yahudi yang hanya bisa berkata omong kosong dan tidak ada artinya. Yesus perlu bekerja dengan sigap dan tangkas melakukan pekerjaan Bapaknya. Waktunya sangat berharga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersikap acuh tak acuh? Tak peduli kepada jiwa-jiwa yang putus asa, terhilang menuju maut yang kekal. Orang-orang Yahudi saat itu adalah orang-orang yang sangat-sangat agamis, tetapi juga sangat-sangat munafik. Maka mereka selalu mencari jalan untuk menyerongkan jalan kebenaran Allah. Puji Tuhan, bersyukurlah kepada Allah, Roh Kudus mengingatkan kita melalui Roma 12 ayat 11. Mari kita lihat Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Saat ini para pengusaha harus selalu berinovasi, harus selalu siap memperhatikan pasar, cara apa yang harus ditempuh untuk bisa tetap eksis dalam persaingan usaha. Mereka berusaha dan masa usaha yang mengandalkan modal dan tempat sekarang ini sudah mulai berubah. Sebelum COVID, perusahaan sudah banyak merubah sistem usaha seperti bank asing. Sudah lama mulai menutup kantor-kantor cabang yang kurang bagus. Mereka sudah menarik karyawannya untuk bekerja melalui laptop dari rumah. Supermarket yang besar mulai tergantikan dengan toko online yang banyak bermunculan. Apalagi setelah COVID, sampai sekarang boleh dikatakan usaha yang masih berjalan adalah usaha online. Dan usaha itu bagus sekali. Usaha GoFood, Gojek, Gokar semakin marak. Melihat kenyataan ini, pemberitaan Injil harus berubah. Apalagi saat ini, kebaktian online, sekolah online, kuliah online, wisuda pun online, work from home, larangan berkumpul, pelayanan pemberitaan Injil mengalami banyak perubahan. Gereja memakai Zoom meeting, pelayanan online. Semua bidang pekerjaan dan usaha sudah berubah. Situasi saat ini sudah merubah tatanan yang sudah lama statis. Sekarang harus dinamis kalau masih mau tetap eksis. Kebaktian online bukanlah sesuatu yang terpaksa harus dilakukan, tetapi pelayan Tuhan perlu membuka wawasan baru. Gereja harus dinamis. Jemaat perlu sesuatu yang baru, yang tidak biasa. Hal ini masih harus dikembangkan. Dengan memperhatikan Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita didorong untuk melakukan sesuatu, mengindustrikan hidup kita. Buatlah hidup kita sebagai industri, dan mesin industrinya adalah diri kita sendiri. Kita memiliki pikiran yang dapat menciptakan karya yang berguna. Kita memiliki karsa
yang dapat mendorong karya yang ada di pikiran kita agar terwujud dan diolah oleh rasa yang dipimpin oleh Roh Kudus agar tetap menyala-nyala dengan kegiatan yang tidak kendor dalam melayani Tuhan. Jangan berhenti saat kesulitan menghadang, tetapi bersyukurlah dalam setiap keadaan. Saat ini dengan dilakukannya kebaktian online, pendapatan gereja pun berdampak karena semua orang mengalami resesi akibat COVID-19. Semua sentra usaha kena imbas. Pabrik dan usaha besar maupun kecil banyak merumahkan karyawannya. Tetapi hal ini jangan dijadikan hambatan untuk tidak mengabarkan Injil. Memang cara yang biasa dilakukan sudah harus diubah, yang biasa menggantungkan sepenuhnya pada persembahan. Sekarang perlu ada kebijakan dari gereja dan hamba-hamba Tuhan yang melayani untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang berguna agar pelayanan pemberitaan Injil dapat terus dilaksanakan. Gereja Isa Al-Masih Penigading membuka sekolah tinggi Alkitab Entrepreneur, mengingat kebutuhan hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat-tempat yang belum berkembang, serta penduduk di sekitar tempat pelayanan tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan daerahnya. Maka perlu hamba-hamba Tuhan yang siap melayani pemberitaan Injil, tetapi juga hamba Tuhan yang diperlengkapi dengan pengetahuan tambahan, yaitu pengertian pertanian, peternakan, perikanan, pertukangan, perkebunan, dan juga pengetahuan manajemen, hukum, dan kesehatan. Saya teringat film yang sudah lama sekali ditayangkan ketika saya masih remaja. Mungkin saudara masih ingat akan film serial yang berjudul Little House on the Prairie. Dalam film itu digambarkan bagaimana kehidupan orang-orang yang memulai satu kehidupan di satu daerah yang baru. Banyak dari mereka berasal dari Eropa. Saat membuka tanah, pekerjaan yang memungkinkan untuk mereka dapat hidup ialah bersama seluruh warga pendatang membuka lahan pertanian, peternakan, perkebunan. Kemungkinan itu terbuka lebar. Setiap ada kesempatan untuk memberitakan Injil, para utusan Injil mendatangi perkampungan yang sedang dikembangkan oleh para pendatang. Sayangnya, di antara pendatang itu hanya memiliki tekad yang cukup kuat. Banyak di antara mereka tidak dibekali dengan pengetahuan pertanian maupun membangun rumah dan kesehatan. Karena mereka di Eropa pada saat itu, mereka mengalami kehidupan yang sangat sulit. Banyak di antara mereka tidak terpelajar, sehingga mereka harus tersingkir dan mereka harus pergi bersama ramai-ramai pergi ke Amerika, dunia baru, di mana mereka dapat mencoba untuk dapat hidup. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengirim utusan Injil yang telah dipersiapkan dengan baik, sehingga saat membangun rumah penduduk, pendeta memberi nasihat bagaimana membangun rumah sederhana dengan gotong royong. Membangun tempat kebaktian dipimpin oleh pendeta. Saat mempersiapkan ladang, pertanian pun maupun perkebunan, pendeta ikut memimpin dan mengarahkan. Saat ada sapi melahirkan, pendeta membantu sapi melahirkan. Terlebih lagi saat penduduk yang menjadi jemaat gereja sakit atau melahirkan anak, Pak Pendeta menolong untuk bisa membantu jemaat yang mau melahirkan. Saat ini diperlukan hamba-hamba Tuhan yang tangkas
untuk melayani secara holistik, yaitu secara keseluruhan. Saat ini kita perlu mengindustrikan diri kita dan gereja serta hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk memasuki pelayanan di dalam industri penginjilan dengan wawasan yang baru. Kita memiliki lahan yang cukup untuk dikembangkan. Lantai 3 gereja kita, halaman parkir yang dapat dimanfaatkan, ruang terbuka di kiri kanan atas gereja, semua dapat dimanfaatkan. Sekarang kita perlu melangkah dengan dukungan doa seluruh jemaat serta keikutsertaan jemaat dalam membangun jaringan yang saling berhubungan. Kita perlu bekerja dengan tangkas karena waktu kita tidak banyak. Dalam kisah Daud melawan Goliat, kita dapat melihat bagaimana cara Daud dengan tangkas mengalahkan Goliat dengan memakai umban dan batu. Cara Daud berperang seperti itu hanya sekali saja dilakukan oleh Daud. Tetapi kita dapat melihat peperangan yang aneh saat itu. Sepertinya berat sebelah. Tetapi justru peperangan ini dimenangkan Daud dengan tangkas. Coba kita pikirkan apa yang akan terjadi jika Daud memaksakan diri memakai baju perang Raja Saul. Pastilah Daud sudah dijadikan makanan burung buas oleh Goliat. Tetapi saat itu Daud hanya tahu cara perang yang biasa dilakukannya melawan singa, beruang, ataupun serigala. Dengan umban dan batu, Daud dapat mengumban dahi Goliat yang tidak mungkin dilakukannya dengan pedang yang tidak pernah dipergunakannya. Tetapi saat Goliat jatuh tersungkur, Daud segera mengambil pedang Goliat dan memancung kepalanya. Daud bertindak dengan tangkas. Sejak saat itu, Daud menang dan Daud diangkat menjadi kepala pasukan perang oleh Raja Saul. Nah, disinilah ketangkasan Daud diuji. Daud tidak dapat terus berperang dengan memakai batu dan umban. Tetapi sebagai kepala pasukan, Daud harus membiasakan diri berperang mempergunakan pedang, lembing, ketopong, dan perisai. Daud berinovasi dari mempergunakan batu dan umban serta tongkat. Sekarang mempergunakan selengkap senjata perang, tombak, pedang, ketopong, dan perisai. Kita dapat melihat Daud berhasil menjadi kepala pasukan yang mengalahkan banyak musuh dengan segala ketangkasannya. Ingat saudara-saudara, perang zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Yang namanya pemimpin pada zaman sekarang di belakang, tentara yang maju di depan. Tetapi pada zaman Daud, pada zaman dulu, pemimpin harus di depan, yang mulai memimpin dan mulai berperang. Daud telah menjadikan dirinya sebagai industri perang yang tangguh dengan memakai alat-alat perangnya sebagai mesin industri. Oleh karena itu, mari kita melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan dengan tangkas. Pergunakan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu kita tidak banyak. Kita dapat mempergunakan segala daya yang ada pada kita. Kita memiliki lahan yang cukup. Hamba-hamba Tuhan yang siap mengerjakan lahan yang ada pada kita. Untuk memulai industri gereja dan diri kita masing-masing. Untuk menghasilkan sesuatu bagi keperluan pelayanan pemberitaan Injil. Mari kita bekerja bersama-sama. Bergandengan tangan melaksanakan amanat agung. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kepada kami untuk memakai waktu kami dengan sebaik-baiknya. Waktu kami tidak banyak, hanya singkat. Oleh karena itu tolong Tuhan, supaya kami mempergunakan waktu itu
dengan tepat. Dan juga mempergunakan diri kami sebagai industri untuk menyampaikan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil harus terus dilaksanakan, harus terus disampaikan. Dan itu semua membutuhkan dana yang banyak. Oleh karena itu tolong Tuhan, jadikan gereja kami sebagai industri memberitakan Injil. Biar kami pakai semua lahan yang ada, kemampuan yang ada, untuk bisa dipakai sebesar-besarnya, bisa mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang akan pergi melayani Tuhan, menyekolahkan hamba-hamba Tuhan supaya bisa belajar menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan berbicara lebih lanjut supaya kami lebih mengerti rencana-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.